Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Dava Gautama dan juga Gilang Yusuf Ardiansyah ingin mempresentasikan tentang vertical transport dengan subjudul Vertical Transport in Deep Convection. Deep convective clouds merupakan kanal atau saluran utama dalam transport vertikal energi, uap air, momentum, dan unsur-unsur kimia di troposfer tropis. Terdapat 3 kategori awan yang termasuk yang pertama, boundary layer stratocumulus, cumulus congestus, dan cumulonimbus. Meskipun konveksi lebih sering teramati di langit tropis, vertical transport lebih dominan di area kecil dari presipitasi konveksi dan dalam prosesnya dapat memberikan dampak terhadap sirkulasi skala besar. Hot tower. Hot tower adalah awan cumulonimbus tropis yang menembus lapisan troposfer dan ke dalam stratosfer. Di daerah tropis, perbatasan antara troposfer dan stratosfer atau yang dikenal tropopause biasanya terletak setidaknya 15 km atau 9,3 mil di atas permukaan laut. Awan ini adalah sarana utama untuk transport energi dari permukaan ke troposfer atas. Daya apung menjadi mekanisme utama yang memaksa pertumbuhan awan cumulus. Ordinary cumulus growth in the free atmosphere. Pada kondisi di mana tidak ada disturbansi di darat atau gangguan di darat, siklus diurnal akan berkembang seperti yang ditunjukkan pada gambar, dengan awan dangkal memberikan jalan untuk awan yang lebih dalam. Dalam kasus ini, awan cumulus congestus. Di saat permukaan menghangat dan turbulensi konvektif meningkat dan lapisan campuran terbentuk pada sore hari. Setelah matahari terbenam, turbulensi konvektif berhenti dan permukaan mendingin dengan cepat. Awan akan meluruh dan permukaan dipisahkan dari sisa boundary layer. Dengan kelembapan relatif yang memadai, terbentuk di nocturnal boundary layer yang dangkal menjadi stabil. Cloud evolution in tropical disturbance. Dengan gangguan seperti garis badai tropis, interaksi kompleks terjadi antara permukaan, lapisan batas, dan awan di troposfer bebas. Pencampuran vertikal terjadi melalui kedalaman troposfer. Pembaruan kuat membantu mengangkut udara permukaan dan sifat-sifat terkaitnya ke troposfer atas dan bahkan ke stratosfer bawah. Pembaruan dari depan ke belakang berasal dari lapisan subcloud dan mid-troposfer. Downdraft mesoscale belakang ke depan membawa udara dari pertengahan troposfer ke permukaan. The vertical and time evolution can be divided into wilayah di depan badai di mana fluks permukaan dan panas yang bergolak telah menumpuk selama 1-3 hari dengan pembalikan batas sekitar 1 km. Tepi konvektif menyempit di mana sel-sel baru telah menembus inversi setelah diangkat oleh arus keluar dari badai induk. Wilayah konvektif dengan arus naik yang kuat dan curah hujan deras yang menghubungkan permukaan dengan troposfer atas. Hasilnya adalah lapisan dalam dari udara netral yang tercampur dengan baik. Wilayah hujan stratiform berbentuk dan berlangsung selama 1-10 jam. Downdraft skala meso menghangatkan dan mengeringkan udara di belakang sehingga menekan lapisan campuran. Akibatnya, lapisan campuran tidak dapat mendukung konveksi baru. Dampak dari cumulus di lapisan subawan. Lapisan subawan menjadi semakin stabil karena konveksi menjadi lebih kuat dan awan menjadi lebih tinggi dan lebih luas. Di bawah lapisan batas cumulus, lapisan subawan secara statis menjadi netral. Kelembapan spesifik konstan di seluruh lapisan campuran kemudian menurun secara linear melalui lapisan transisi. Fluks kelembapan eddy menurun secara linear terhadap ketinggian. Jumlah dan kedalaman bertambah. Kelembapan spesifik dan suhu potensial virtual konstan di lapisan campuran. Namun, lapisan permukaannya adiabatik. Fluks kelembapan eddy meningkat di bagian atas lapisan campuran. Ketiga, ketika terjadi gangguan cuaca seperti badai tropis, suhu, dan kelembapan turun tajam,
Downdraft dingin menggantikan udara tak jenuh di bawah dasar awan dan air. Udara turun dari atas dasar awan lalu menguap. Lapisan campuran yang dingin dan dangkal ini bertahan selama beberapa jam di atas lautan tropis, dipertahankan dengan melanjutkan downdraft. Flux kelembapan eddy sekarang meningkat dengan ketinggian. Lapisan subawan dari cumulus yang mengendap lebih dingin dan lebih kering daripada udara di sekitar. Cumulus heat and moisture budgets. Transport panas dan uap air oleh cumulus memiliki efek kuat pada dinamika atmosfer berskala besar, seperti yang pertama kali ditunjukkan oleh Rio dan Malkus pada tahun 1958. Pengangkatan panas ke atas yang terkonsentrasi di cumulonimbus tropis atau hot tower diperlukan untuk menyeimbangkan kehilangan panas di troposfer atas dari radiasi dan pengangkutan poleward. Panas mencapai puncak troposfer hanya dalam beberapa jam melalui konveksi dibandingkan dengan hari melalui radiasi pada panjang gelombang optikal yang tebal. Efek keseluruhan dari awan cumulus yang mengendap adalah menghangatkan dan mengeringkan sebagian besar troposfer melalui kondensasi atau penguapan dan transportasi eddy. Pada skala horizontal besar, konveksi berada dalam kesetimbangan kuasi dengan pemaksaan skala besar. Studi transport vertikal panas dan kelembapan dibingkai dalam ensemble awan cumulus yang tertanam dalam gerakan skala besar dengan sumber panas dan heat sink. Horizontal distribution of vertically integrated heating. Distribusi pemanasan secara vertikal terintegrasi di seluruh daerah tropis yang memiliki siklus musiman konsisten dengan mengamati sirkulasi tropis. Ini adalah bukti pendukung untuk pemanasan sebagai pendorong pada sirkulasi tropis. Selama Desember hingga Februari, besar maksimal Q1 dan Q2 terjadi di wilayah benua tropis selatan dan zona konvergensi Pasifik Selatan, dengan minima QR menunjukkan bahwa sebagian besar pemanasan itu disebabkan oleh kondensasi dan konveksi dalam. Sementara itu, nilai negatif Q1 dan Q2 masing-masing mewakili heat sink dan sumber kelembapan. Q2 negatif terjadi karena penguapan permukaan yang kuat melebihi presipitasi, dan untuk Q1 negatif terjadi karena pendinginan radiasi melalui fluks panas laten. Selama musim semi, wilayah subtropis di Asia dan Amerika Utara adalah sumber panas utama, dengan nilai Q1 yang tinggi dan nilai Q2 yang rendah, dan dapat dikaitkan dengan fluks panas yang masuk sebagai kontributor utama pemanasan vertikal. Selama September hingga November, sumber panas relatif lebih lemah. Untuk bulan Juni hingga Agustus, sumber panas utama berada di benua tropis utara, Afrika, dan wilayah monsun Asia. Pemanasan di seluruh benua didominasi oleh fluks panas karena Q2 lebih kecil dibandingkan dengan Q1. Implikasinya adalah pemanasan dari kondensasi dalam konveksi cumulus. Heat sink dari subtropis dan samudra tropis timur mirip dengan Desember hingga Februari, kecuali lebih menonjol di Australia, belahan bumi utara. Pola pemanasan secara vertikal yang terintegrasi di dekat khatulistiwa menginduksi aliran atmosfer skala besar, yang dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan gerak air dangkal. Secara umum, fitur sirkulasi tropis seperti palung ekuatorial atau monsun, angin pasat, dan suhu terendah di benua subtropis selama musim panas dapat didiagnosis sebagai respons terhadap sumber panas yang tampak dan tenggelam di daerah tropis dan subtropis. Transportasi vertikal di Hadley sangat penting untuk transport untuk meridional, sedangkan transport vertikal dalam sirkulasi Walker bertanggung jawab atas transport zona. Distribusi pemanasan vertikal diabatik juga dapat digunakan untuk menginterpretasikan kontribusi berbagai proses pembentukan awan. Pemanasan dari kondensasi di awan stratus akan memiliki profil vertikal yang sama dari Q1 dan Q2, sementara kondensasi dengan cumulus akan menghasilkan profil Q1 dan Q2 yang berbeda pada tingkat maksimum troposfer yang berbeda. Profil pemanasan bervariasi di berbagai daerah tropis, tetapi sebagian besar memiliki luas laju pemanasan maksimum. Struktur puncak ganda disebabkan oleh kontribusi gabungan dan komponen konvektif dan sistem konvektif yang terorganisir. Perbedaan profil menunjukkan pengaruh energi statis transport vertikal.
Sebagian besar konveksi tropis diatur di skala meso. Konvektif intens memiliki updraft dari lapisan batas hingga tingkat kesetimbangan dan penurunan curah hujan di level terendah. Daerah stratiform memiliki daerah updraft besar di atas dan downdraft di bawah. Profil stratiform yang dihasilkan memiliki pemanasan di atas dan pendinginan di bawah karena pencairan dan penguapan di bawah dari dasar awan. Pemanasan terkonsentrasi di troposfer menengah ke atas karena daerah tersebut merupakan daerah konvektif dan stratiform diatur. Wilayah curah hujan stratiform memberikan pengaruh besar pada keseluruhan profil pemanasan vertikal. Secara umum, kehadiran MCS menyiratkan pemanasan troposfer keseluruhan dengan pemanasan maksimum di troposfer atas. Massa flux konvektif. Pembaruan konvektif menyerap udara dari lapisan yang paling tidak stabil dan menahan udara di atas awan dengan tingkat daya apung netral. Downdraft dalam konveksi dalam dimulai di troposfer tengah dan membawa dosis udara berenergi rendah Momentum transport in deep convection. Transportasi vertikal momentum horizontal bisa sangat berbeda ketika kumulus disusun menjadi garis-garis daripada ketika awan konvektif terisolasi atau kurang lebih terdistribusi secara acak. Seperti yang dibahas sebelumnya tentang vertikal transportasi momentum, asumsi sederhana bahwa ketika kecepatan angin meningkat dengan ketinggian, udara bergerak ke bawah dan parsel akan membawa momentum tinggi ke bawah, turun gradien vertikal, dan parsel yang bergerak ke atas akan membawa momentum rendah. Chemical transport in tropical deep convection. Begitu berada di atmosfer bebas, gas naik melalui konveksi. Udara dari lapisan batas dapat mencapai lapisan tropopause tropis atau TTL dalam beberapa jam. Namun, hanya sebagian kecil dari awan konvektif yang dapat menembus langsung ke bagian bawah stratosfer. TTL adalah lapisan transisi antara troposfer atas dan stratosfer bagian bawah. Awan konvektif dapat mempengaruhi pertukaran dengan stratosfer melalui interaksi mereka dengan TTL. Cloud Modeling Processes and Effects. Awan tropis menghadirkan tantangan bagi model numerik karena terjadi pada berbagai skala spasial. Meskipun sebagian besar konveksi tropis diatur di mesoscale, awan kumulus terjadi pada skala waktu yang terlalu kecil dan terlalu pendek untuk diwakili secara eksplisit. Model penyelesaian awan dengan kisi horizontal yang cukup kecil, 4 km atau kurang, untuk menyelesaikan awan konvektif besar dan struktur awan mesoscale telah menjadi lebih umum sejak tahun 2000-an. Namun, model global dan regional masih menggunakan berbagai skema parameterisasi untuk merumuskan skala subgrid model dan transportasi eddy karena berbagai proses dan skala awan. Untuk merancang model efek awan dan sistem awan yang realistis, kita perlu memahami transportasi vertikal, pertumbuhan awan, dan proses subawan dan awan yang terkait. Pengajaran ini telah menyibukkan ilmu atmosfer selama beberapa dekade. Conventional cumulus parameterization. Ketidakpastian utama dalam merumuskan awan dan proses terkait diilustrasikan pada gambar. Skema parameterisasi cumulus diformulakan untuk mewakili efek skala subgrid dari konveksi cumulus. Efek statistik awan cumulus tanpa memprediksi awan individu. Hal ini dirancang untuk menentukan yang pertama, pemanasan cumulus terintegrasi secara vertikal dengan tujuan menentukan apakah dan berapa banyak aktivitas cumulus yang akan ada di bawah kondisi sinaptik yang diberikan. Ini juga terkait erat dengan prediksi curah hujan permukaan, salah satu variabel cuaca dan iklim yang paling penting. Yang kedua, distribusi vertikal cumulus pemanasan atau pendinginan dan pengeringan atau pelembapan yang menggerakkan sirkulasi umum di daerah tropis. Secara umum, konveksi dalam adalah parameter dan tidak diprediksi secara eksplisit untuk jarak grid di bawah 10 km. Karena ketika jarak grid berkurang, dasar konseptual untuk parameterisasi menjadi lebih ambigu.
Skema konveksi kumulus berusaha untuk mengukur transportasi eddy dari konveksi, bukan total transportasi. Kesalahan terjadi dalam model jika skala grid diselesaikan dan eddy transport tidak dibedakan dengan jelas. Skema konveksi dapat menghitung efek yang sama 2 kali atau menciptakan persaingan palsu antara nilai-nilai skala subgrid dan grid.